Ya, baik pemirsa, saat ini revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI sedang bergulir dibahas di Komisi 1 DPR RI usai diketuk ditetapkan menjadi prolegnas atau program legislasi nasional pada sidang paripurna di bulan Februari yang lalu. Dan RUU TNI ini saat ini mendapat sorotan dari masyarakat karena ada beberapa usulan yang dinilai akan berdampak signifikan terhadap peran dan juga kewenangan TNI. Kita akan bahas mengenai hal ini lebih lanjut. Sudah bersama dengan saya anggota Komisi 1 DPR RI Bapak Slamet Aryadi dari fraksi PAN Dapil Jatim 11. Terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih, Mbak Nisa. Kalau kita membahas mengenai revisi Undang-Undang TNI ini, salah satunya menyebutkan bahwa latar belakangnya karena untuk menyesuaikan dengan tantangan nasional. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan hal ini? Eh, yang pertama, kami mewakili fraksi Partai Amanat Nasional. Tentunya kami mendukung dengan adanya revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 ini. Tentunya kami berharap adanya revisi Undang-Undang TNI ini dengan prinsip sesuai dengan supremasi sipil dan menjaga keseimbangan dengan prajurit dan masyarakat. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa hari ini berkaitan dengan revisi Undang-Undang TNI ini kami butuh dukungan masyarakat Indonesia untuk terus ikut memantau, mendukung dan memberikan kritik dan saran agar transparansi berkaitan revisi Undang-Undang TNI ini betul-betul tepat dan terukur. Nah, apa poin penting yang mengalami perubahan dalam revisi Undang-Undang TNI ini, Pak? Poin pentingnya menurut kami ada 3. Yang pertama adalah pasal 3. Pasal 3 ini berkaitan dengan kedudukan, di mana dalam poinnya di situ kedudukan TNI ini tetap di bawah naungan Presiden dan garis koordinasinya di dalam Menteri Pertahanan. Yang kedua adalah pasal 47 yang berkaitan dengan penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga terkait. Dan yang ketiga adalah pasal 53 di mana di situ menerangkan tentang batas usia. Di mana batas usia yang pada pasal yang Undang-Undang 34 Nomor 2004 itu adalah batas usianya maksimal 58 untuk perwira dan 53 untuk tamtama dan bintara. Itu. Oke Pak, tadi Bapak menyebutkan mengenai perluasan posisi jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI. Ini mendapatkan pro dan kontra. Bagaimana kalau dari pandangan Bapak sendiri? Kami pastikan bahwa pasal 47 berkaitan dengan penempatan prajurit aktif TNI di kementerian dan lembaga. Tentunya ini memang penuh pro kontra, tapi kami berharap kepada seluruh masyarakat, mari kita awasi bersama bahwa Undang-Undang TNI ini dibahas secara transparan dan kita melibatkan semua praktisi dan akademisi LSN dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan undang-undang ini. Bahwa kami sampaikan di dalam pasal 47 itu dikatakan prajurit aktif yang masuk mendapatkan ataupun menduduki kedudukan sipil itu diwajibkan untuk mundur. Tetapi dalam pasal tersebut ada 15 lembaga dan kementerian yang boleh diisi oleh prajurit aktif. Kalau sebelumnya itu ada 10 lembaga ya, misal seperti Badan Intelijen Negara, Koordinator Politik dan Keamanan, dan sekarang ada tambahan 5. Yang 5 itu meliputi Keamanan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPT, Siber dan Sandi Negara, dan Kejaksaan Agung. Oke. Untuk mengawal ini Pak, Komisi 1 DPR RI bagaimana untuk mengkaji dan mempertimbangkan antara keseimbangan sipil dan juga militer? Tentunya berbicara tentang keseimbangan sipil dan militer ini menjadi konsen kita di Komisi 1 khususnya karena kami sebagai DPR, sebagai parlemen yang hari ini membidangi tentang legislasi ini, kami perlu hati-hati untuk bagaimana keseimbangan militer dan sipil ini betul-betul selaras, betul-betul terukur dan tepat sehingga adanya revisi Undang-Undang TNI ini bukan hanya
sebatas kepentingan untuk prajurit TNI, tetapi kita memiliki prinsip bagaimana supremasi sipil dikedepankan, bagaimana ada keseimbangan yang betul-betul ada kita pro terhadap prajurit TNI, tetapi di sisi lain kita harus melihat dampak terhadap keamanan politik kita, keamanan nasional kita, tentunya bagaimana masyarakat Indonesia itu betul-betul dilibatkan. Baik, terima kasih Bapak Slamet Aryadi atas bagaimana masukannya dan juga kami tentu berharap bahwa Komisi 1 bisa mengawal agar terdapat keseimbangan antara sipil dan juga militer walaupun terdapat beberapa usulan yang mendapatkan pro dan kontra dalam revisi Undang-Undang TNI ini. Sekian, saya Elisa Purba melaporkan kembali ke studio.